Kalau menurut aku Kak, Pancasila itu kan memiliki sifat-sifat yang universal, kemudian demokratis, etis dan sebagainya. Jadi menurut aku nggak ada tantangan yang begitu berat ataupun besar bagi Pancasila menghadapi suatu tantangan, karena Pancasila itu ideologi terbuka, jadi mampu beradaptasi di perkembangan zaman, apalagi era digital sekarang. Dia adaptif ya. Iya kan. Bisa menyesuaikan semua zaman. Betul. Gitu ya. Tambahan mungkin dari Bina? Kayaknya sudah cukup banyak yang diambil Zaki sepertinya. Sebenarnya sudah diambil Zaki semua, sudah dijelaskan semua. Salam Pancasila. Halo, waktunya kamu simak podcast persembahan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Di episode ini kita akan ngobrolin tentang Pancasila filter bangsa di era digital. Bersama saya, Don Brady. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat termasuk di Indonesia. Akses informasi yang semakin mudah dan cepat melalui internet jadi peluang besar bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan berkomunikasi. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII menyebutkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai lebih dari 221 juta jiwa. Sementara dari segi umur, orang yang berselancar di dunia maya mayoritas adalah Gen Z kelahiran 1997 hingga 2012 sebanyak 34,40%. Disusul generasi milenial kelahiran 1981 hingga 1996 sebanyak 30,62%. Nah, banyaknya pengguna internet di era digital kini dapat juga menjadi tantangan, seperti mudahnya termakan hoax maupun ujaran kebencian. Lalu bagaimana sih peran Pancasila di era digital ini? Seperti biasa, saya nggak sendiri. Kali ini bertiga, karena narasumbernya ada dua orang. Mereka adalah Paskibraka tahun 2024 asal DKI Jakarta. Boleh tepuk tangan? Nah, langsung kita kenalin, ada Abdul Zaki Hutera, Paskibraka Nasional 2024. Panggilannya Zaki. Ya, betul Kak. Apa kabar Zaki? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Terus juga ada Sabrina Royhana Sukriyah Talah. Dia juga Paskibraka Nasional 2024. Panggilannya Bina. Apa kabar Bina? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita mulai, kalian sudah tahu salam Pancasila belum sih? Sudah Kak. Oh, jadi nggak perlu diajarin. Kita bareng-bareng ke kamera yang tengah. Oh, iya. Berarti ya, 1, 2, 3. Salam Pancasila. Ini nggak usah diajarin, berarti sudah tahu salam Pancasila. Iya, Kak. Apa kabar Bina, Zaki? Kebalik gue melihatnya Bina, Zaki. Iya, Baik ya, udah ditanya loh tadi. Oke, pertama-tama selamat kalian menjadi Paskibraka pertama di IKN kemarin. Betul. Keren banget, pencetak sejarah. Kalau Zaki itu dari SMA mana sih? Aku dari SMA Negeri 67 Jakarta. 67 Jakarta. Kalau Bina? Kalau saya dari SMA Perguruan Cikini, Percik. Perguruan Cikini, Percik. Oke, gimana perasaannya dari Zaki dulu? Pencetak sejarah pertama kali Paskibraka ke IKN. Yang pertama-tama sangat merasa bangga Kak, karena saya orang pertama di sekolah saya, satu-satunya cowok yang bisa menembus tingkat pusat sebagai Paskibraka. Kemudian saya menjadi seorang pengibar penurunan, yaitu pelipat bendera. Kamu kebagian melipat bendera kemarin ya, pas penurunan ya? Betul Kak. Oke. Dan itu saya sangat merasa senang banget karena bisa terlibat menjadi posisi penting lah begitu Kak, di pengibaran di penurunan 17 Agustus di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Oke. Kalau Bida? Sama, kurang lebih merasa bangga dan senang pastinya, karena ini kan pertama kali kita mengibarkan di Ibu Kota Nusantara dan pencetak gol juga ya Kak. Dan ya pasti merasa happy dan bangga banget, apalagi kita bertemu dengan 37 provinsi lainnya, teman-teman kita menemui banyak karakter,
suku budaya gitu. Jadi lebih happy sih, Iya, betul senang juga gitu. sih. Berarti dari Jakarta itu 2 orang. Iya Siap, betul. satu Kalian pasang. berdua ya. Kita berdua. Ingat ya, zaman sekolah dulu menjadi seorang paskibra, iya, pengibar bendera di sekolah aja udah keren ya. Apalagi nggak usah ketawa ya. Penonton nggak usah ketawa. Apalagi terpilih mewakili saya DKI Jakarta gitu ya. Iya. Wah, itu bangganya luar biasa sih. Oke, kita sebelum masuk ke pertanyaan, seleksi awalnya kemarin itu gimana sih? Boleh sharing sedikit dulu. Kalau dari Zaki dulu. Yang pertama itu kita ada seleksi di tingkat wali kota Jakarta Timur sekolah. Timur dulu berarti. Oke. Kemudian baru naik berjenjang ke tingkat provinsi DKI Jakarta itu DKI berarti. Jakarta. Kemudian baru verifikasi tingkat pusat. Oke. Sama juga. Sama. Asalnya aja beda. Aku dari Jakarta Selatan. Kalau Zaki dari Jakarta Timur. Oke, berarti ada beberapa sekolah ya di Jakarta, berarti mereka mengirimkan wakilnya masing-masing Betul. berarti gitu ya. Oke, seleksinya ngapain aja sih? Kemarin itu ya? Siapa dulu? Boleh. Kalau seleksinya Bina. tuh ada TIU TWK, fisiknya jasmani. Gitu. TIU TWK itu adalah TIU itu tes intelijensi umum. ya kan netizen nggak tahu ya gue ya kayak gimana. Jadi TIU dan TWK itu adalah TIU itu tes intelijensi umum, kemudian TWK itu tes wawasan kebangsaan. Oh oke. Itu dulu. Terus apa lagi? Terus Jasmani itu ada lari, ada push up, ada sit sit up, gitu. gitu Kak. Oke, berarti kemarin itu latihannya itu tetap di Jakarta apa langsung ke IKN terbang ya? Di Jakarta dulu ya baru. Untuk Iya, di kita Jakarta dulu, Kak. dibagi dua, enggak dibagi dua. Maksudnya kita pertama di Jakarta dulu sampai Hamin 10 hari ya. Iya, Mendekati hari H atau bulan Agustusnya baru kita diberangkatkan ke ke IKN. Ibu Kota Nusantara. Oke, nah sebagai generasi muda yang berprestasi nih, Bina dan Zaki ini, apa sih makna Pancasila untuk kalian berdua? Kalau dari Bina dulu deh. Oke, kalau aku sendiri itu tuh bukan hanya sebagai pedoman pedoman negara gitu, itu juga sebagai pedoman hidup kita juga, bukan sebagai landasan negara aja, tapi juga menjadi pedoman hidup kita untuk menjalani keseharian kita di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau aku sih gitu sih. Kalau Zaki? kalau aku sih sama yang kayak Bina bilang, Pancasila itu sebagai landasan negara, dasar negara, kemudian jadi pedoman hidup bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Terus Pancasila ini punya nilai-nilai yang menurut aku tuh bisa berkolaborasi antara generasi Z dan milenial tuh untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia. Oke, setelah menjadi paskibraka tahun 2024, kalian berdua merasa tambah Pancasilais? Jujur iya. Jujur iya. Jujur iya. Oke. Karena kita pada saat tanggal 15 Juli sampai dengan 21 Juli itu kita dapat materi tentang nilai-nilai kebangsaan dari 4 konsensus bangsa yang diberikan oleh Lembaga Pertahanan Nasional atau kita bisa Lemhanas. sebut Lemhanas. Oke, jadi tambah Pancasilais. Jadi di situ ya. kita banyak banget belajar tentang nilai-nilai kebangsaan. Betul. Dan di situ bukan hanya materi saja, tapi kita juga praktek juga, kita ada main games juga di sana. Iya, kayak outbound. Lebih bisa mengenal satu sama lain, caranya berdiskusi, membuat kelompok gitu. Siapa yang lebih dominan mengajarkan nilai-nilai Pancasila pada kalian berdua? Tentunya ada pembinaan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Kak, BPIP. Kalau di kehidupan sehari-hari, mumpung ada mama papa di sini, Kalau kita aku ketodok aja sendiri, siapa yang lebih banyak di belakang kamera nih ada mama papa. kalau Siapa aku yang lebih sendiri mungkin dominan? dari mama kali ya. Mama tuh Oke. menerapkan banget sila pertama. Ya. Gitu. Oke. Jadi mama lebih ke sila pertama sih yang Dek jangan lupa ya Dek gitu. Jangan lupa itu every single day sih, setiap harinya yang harus mama terapkan itu. Kalau Zaki Sama sih Kak. sama ya. Sila pertama. Sila pertama. Sama. Sila pertama semua ya. Selalu jangan lupa sholat Iya, kayak gitu ya, jangan selalu lupa sholat. mengingatkan ya. Oke.
Nah, gimana kalian melihat generasi muda, misalnya yang seumuran dengan Bina dan Zaki di era digital saat ini, di masa sekarang lah ya. Gimana kalian melihatnya? Kalau aku sih merasa bangga melihat generasi sekarang karena mampu beradaptasi dengan adanya perkembangan zaman yang sangat pesat, yaitu kayak era digital sekarang. Kalau Bina? Iya, sama kurang lebih kayak Zaki. Apalagi teknologi zaman sekarang tuh udah meningkat pesat sekali. Jadi aku merasa bangga aja berada di era sekarang. Akhirnya pertanyaan yang tepat untuk orang yang tepat biasanya sebelumnya selalu menyalahkan gitu ya. Ada tanggapan nggak sih kalau misalnya generasi muda sekarang, Gen Z sekarang itu kurang Pancasilais lah misalnya, atau generasi yang masa bodoh gitu. Tanggapan kalian itu gimana sih? Menurut aku mungkin generasi tersebut kurang menerapkan nilai-nilai Pancasila mungkin. Dalam kehidupan sehari-hari ya, betul. Zaki. Iya betul, Kak. Betul. Oke, bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi filter bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital ini? Kalian kan sudah mungkin satu tingkat di atas teman-teman seumuran gitu ya, karena udah dapat pembekalan juga gitu soal Pancasila. Gimana nih nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi filter untuk menghadapi, kalian tahu lah, arus informasi yang cepat banget nih sekarang? Mungkin lebih ke menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, Bina. Jadi kita dapat menyaring informasi yang lebih tepat, terus tidak menyebarkan hoax, dapat memilah nih berita-berita. Memilih, betul. Iya betul, Pak. Kalau emang kita tahu apa arti makna dari Pancasila tersebut, kita sudah pasti lebih berhati-hati dalam mengumpulkan data-data atau menyebarkan sesuatu hal di sosial media kita contohnya. Sering dapat berita hoax juga nggak? Menurut kalian di bagian di sosial media mana sih yang paling banyak hoax? Kalau gue tuh di WhatsApp keluarga banyak banget. Enggak, serius. WhatsApp keluarga kan ada om, tante dan semuanya sih itu paling banyak. Menurut kalian paling sering dapat berita hoax itu di mana? Atau baca ketemu di X kah, di Instagram atau di Facebook atau di mana? Menurut aku sih di Instagram ya. Instagram ya. Iya, sama kali ya. Wah, ada yang sama gue ya di. Apa keluarga gue gitu? Atau enggak kadang tuh papa suka ngirim-ngirim link ini deh gitu ya. Nah, tuh ngirim link itu. Padahal sebenarnya belum dibaca Belum gitu tentu kan. juga Belum gitu. tentu juga Betul, seperti itu. betul. Pernah dapat kayak gitu nggak? Misalnya dapat link ini dibaca nih, tapi ternyata itu hoax gitu. Pernah nggak kalian menjelaskan mama papa gitu? Oh, kalau aku sih pernah ya. Dari gimana? papa biasanya. Dari Iya kan, papa. dari papa kan. Papa nyebar apa tuh, Pak? Gimana? Iya, kalau biasanya itu paling apa? papa. Papa tuh biasanya. Ada suatu berita tapi kayak nggak sesuai faktanya gitu kayak Ini hoax. kan. Iya benar. Nah, itu maksudnya berarti kita ini sebagai generasi muda mungkin mengajarkan ke orang tua, bukan mengajarkan ya. Kasih tahu nih. Betul. Informasinya ini nggak benar gitu. Mungkin kita bisa ngasih link pendukungnya, ternyata yang benar seperti ini gitu ya. Oke. Menurut kalian nih, apa saja tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di zaman sekarang nih? Kalau menurut aku, Kak, Pancasila itu kan memiliki sifat-sifat yang universal, kemudian demokratis, etis dan sebagainya. Jadi menurut aku nggak ada tantangan yang begitu berat ataupun besar bagi Pancasila menghadapi suatu tantangan, karena Pancasila itu ideologi terbuka, jadi mampu beradaptasi di perkembangan zaman, gitu. Ya. Apalagi era digital sekarang. Dia adaptif ya. Iya, Kak, betul. Bisa menyesuaikan semua zaman. Betul. Gitu ya. Tambahan mungkin dari Bina? Kayaknya sudah cukup banyak yang diambil Zaki sepertinya. Sebenarnya sudah diambil Zaki semua, sudah dijelaskan semua. Oke, seberapa efektifkah pendidikan Pancasila di tingkat sekolah dalam membentuk karakter generasi muda? Sekarang Sangat. itu namanya apa sih? PKN ya? PKN ya? Ya, iya betul, Kak, PKN. Pendidikan Kewarganegaraan, Kewarganegaraan. betul. Iya benar ya PKN. Iya, ya? benar. Oke, menurut kalian itu seberapa penting? Penting banget, apalagi itu sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda seperti kita di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah pasti kan meliputi kita bisa membawa
karakter tersebut keluar sekolah. Jadi tuh menurut aku pelajaran di sekolah itu sangat penting sih untuk membentuk Berapa karakter. jam sih sekarang dalam seminggu 2 jam ya? Kalau di sekolah aku sih 3 jam sih Kak. Masih 3 jam. Masih 3 jam ya? Iya, 3 jam. Yang 2 jam tahun kapan itu berarti? Oh 3 jam gitu ya. Oke, apa yang perlu ditingkatkan supaya generasi muda mampu menyaring informasi dan bersikap kritis di era digital? Misalnya harus ditambah jadi 6 jam seminggu atau kurikulumnya menurut kalian berdua nih? Kalau menurut aku sih bukan tentang jam pelajaran yang harus ditekankan, tapi lebih ke materi yang Materinya harus ya. betul. Karena rata-rata di sekolah sekarang itu hanya mempelajari tentang sejarah bagaimana lahirnya Pancasila, kemudian Pancasila menjadi dasar-dasar negara, tapi tidak mempelajari tentang bagaimana nilai-nilai dan serta memperdalami tentang Pancasila tersebut. Ada mau ditambahin Bina? Udah Boleh, cukup, boleh, udah boleh. borong semua. Enggak. Boleh, mungkin tuh cara pembelajarannya ya Kak. Mungkin tuh bisa kita tuh lebih praktek kayak studi kasus, diskusi, debatnya kita antar siswa gitu. Itu bisa membuat siswa lebih aktif lagi, lebih produktif lagi dibanding kita selalu nyatet, dengar gitu sih menurut aku. Mungkin cara pembelajarannya aja. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, ini terkait soal kalian waktu ikutan paskibraka di IKN ya. Tapi ini penasaran deh aku tuh kalau pas lagi upacara tuh ada suka perasaan gatel di kepala atau di mana? Suka nggak sih? Coba deh bocorin. Gue penasaran, ini keren-keren banget ini anak-anak paskibraka ini gitu loh. Gimana? Ada pengalamannya mungkin, Zaki? Kalau aku sih nggak ada sih. Nggak ada sama sekali. Karena soalnya udah di depan Bapak Presiden jadi turun fokus. Gitu. Fokus ya. Nggak ada rasa gatel sedikit pun gitu. Nggak ada kepikiran mau garuk kepala Kak. Soalnya kita di sana harus berpikir ke depannya. Jadi nggak kepikiran buat garuk-garuk kepala segala macam. Nggak ada sama sekali. Iya. Udah lupa tuh perasaan gatel Kalau gitu aku ya. tuh di sana pas di depan Bapak Presiden, jadi mikir abis ini harus ngapain, abis setelah ini harus apa yang harus ini harus apa gitu. Berarti selama yang dilatih kurang lebih 1 bulan, kalian berapa lama? Ya kurang lebih 1 Kurang bulan lebih setengah. 1 bulan itu yang harus diingat banget itu ya selama udah upacara itu. Kalau Bina sendiri ada perasaan gatel nggak? Dia kan keringat ya jatuh ke sini suka ada gatel. Ada perasaan kayak gitu nggak kemarin? Enggak ada sama sekali karena itu kan udah hari H ya. Jadi masa selama kita latihan berbulan-bulan gitu kan, kita itu hari H-nya kita harus tetap fokus doang sih pemikirannya. Abis ini kita harus ngapain ya, gerakan apa ya. Dan kita kan dibiasakan untuk tidak ada gerak tambahan selama pelatihan. Oke. Iya. Jadi mau ada nyamuk atau mau ada binatang apapun atau keringat yang netes, kita cukup diam saja dan senyum gitu kalau untuk putrinya. Ngomongin soal nyamuk di IKN kemarin nggak banyak nyamuk kemarin. Pas upacara nggak ada gitu ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Nah, jadi kemarin itu kan kalian juga mendapatkan bimbingan ya dari Betul. BPIP. Boleh diceritain sedikit nggak soal pelatihan ini? Mungkin dari Bina dulu. BPIP tidak hanya mengajarkan kita fokus tentang fisik ya Kak. Selebihnya tuh BPIP mengajarkan kita apa itu mental, sila-sila Pancasila, bagaimana kita keterdisiplinan kita, disiplinnya kita gimana, karakter kita gitu. Jadi bukan mempersiapkan fisik kita aja gitu. Jadi banyak yang Dari Zaki? dipersiapkan. Sama sih Kak. Sama ya. Pembinaan fisik kemudian Iya. pokoknya lebih ke bagaimana kita cara bertindak lebih dewasa. Kita diajarin lebih dewasa di sana. Jadi kita nggak semena-mena kayak udah bukan anak kecil lagi, Betul. bukan anak sekolahan lagi. Kita harus berpikir seperti orang dewasa gitu. Betul. Oke, baik. Sebelum ke pertanyaan terakhir, aku pengen nanya satu pertanyaan soal momen yang nggak pernah atau bukan nggak pernah ya, yang nggak bisa kalian lupain selama ikut pelatihan dan juga pada saat upacara. Mungkin dari Zaki dulu. Momen apa yang paling yang bakalan nggak kamu lupain? Jadi pada saat aku latihan atau gladi bersih, jadi performa aku itu waktu itu jelek banget. Terus nggak kerasa udah H-1 mau pengibaran pada 17 Agustus kan. Terus pada saat pasukan pengibaran udah perform, aku di ruang
waiting room aku kayak berpikir kayak aduh ini harus gimana, bisa nggak nih, soal karena sebelumnya itu aku performa kurang bagus lah, kurang baik, jadi takut mengecewakan pelatih terus pihak-pihak dari BPIP sama kakak-kakak dari DPPI kan. Jadi pada saat ada waktu jeda aku latihan nurunin bendera lalu lipat bendera, jadi di situ Kak kerasa banget kayak nggak bakal kelupain, soalnya kayak bener-bener deg-degan perform di depan orang-orang penting, dilihat oleh dunia bukan hanya di seluruh Indonesia. Iya, ya? seluruh Indonesia. Jadi dilihat oleh dunia juga. Jadi waduh harus kasih yang terbaik buat penurun waktu itu. Jadi itu momen yang nggak bisa kamu lupain ya. Iya, betul. Berarti kamu latihannya di luar jadwal latihan sebenarnya, ambil extra time. Iya, gitu ya? extra time. Jadi harus inisiatif lebih biar bisa itu. Oke. Kalau dari Bina? Kalau dari saya sendiri sih setelah pengibaran. Kalau aku kan mainnya pagi ya. Jadi habis mengibarkan bendera sampai backstage semua air mata pecah tuh Kak. Jadi tuh terharu semua, langsung pada kayak teriak tugas kita sudah selesai gitu pada hari H. Itu yang akan aku kenang terus sih, bagaimana kita berusaha berlatihnya. Setiap harinya pasti ada tangis, apalagi kan kita jauh dari orang tua, without handphone juga kita nggak bisa nggak pakai berkomunikasi. handphone sama sekali Betul. ya? Oke. Selama 1 bulan lebih tuh kita nggak pakai HP gitu kan. Jadi pas hari H sudah itu kita merasa bangga, merasa puas juga, dan terharu banget. Itu sih masa-masa yang paling aku nggak bisa lupain banget. Oke, kedepannya rencana kalian itu apa? Ini kelas 11 ya? Iya. Kelas 2 berarti. Betul. Oke, selanjutnya apa ini rencana kedepannya? Kan sudah ikut paskibraka, udah dapat pelatihan yang luar biasa selama sebulan, terus juga dapat kelas-kelas atau bimbingan dari BPIP juga. Kalau kedepannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya cita-cita deh, dalam cita-citanya itu gimana nih Zaki? Kalau aku sih Pengen jadi apa sih? pengen ikutin jejak ayah sih Kak. Oh, ayah. Kenapa? Aku pengen jadi seorang TNI Angkatan Darat. Terus insya Allah mau masuk jadi Kopassus. Amin. Mana ada aminnya? Amin. Nah, gitu dong. Jangan nanggung amin. Oke, kalau dari Bina? Aku mau kuliah aja ya Kak. Mau kuliah aja sambil aku mau membangun bisnis mungkin. Mau Oke, jadi that's pengusaha. nice. Aminin juga dong. Amin. Keren belum? Tadi mau diaminin, keren belum selesai. Udah. Mau ceritain bisnis siapa? Belum. Tapi Oke. mau jadi pengusaha untuk Business woman nantinya. businesswoman. Amin. Amin. Oke, terakhir mungkin Bina dan Zaki, harapan kalian untuk teman-teman sesama Gen Z, mungkin sama umuran kalian dalam kaitannya dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila di keseharian mereka. Zaki. Kalau aku pesannya buat teman-teman generasi Gen Z harus lebih menerapkan nilai-nilai Pancasila, karena generasi kita bakal jadi harapan buat generasi emas tahun 2045. Oke. Bina? Iya, harus untuk Gen Z seperti kita harus lebih saling menghargai juga ya, saling menghormati satu sama lain. Karena kan kita mungkin bisa kita lihat perbedaan sosial juga. Betul. Jadi kita harus jangan cuek sama lingkungan, apalagi sama negara kita sendiri, karena kita penerusnya nanti. Jadi harus lebih aware aja sama lingkungan untuk negara kita, untuk majunya gitu. Oke, saling menghargai, saling Betul. menghormati, karena kita itu berbeda banget. Kita Betul, terdiri dari betul. banyak banget suku, Betul, agama, betul. ras dan lain-lainnya. Budaya, Kalian juga sudah merasakan selama pelatihan itu Betul. dari semua provinsi Betul. di Indonesia, Betul. gitu ya. Oh ya, sebelum aku closing, kemarin itu ada culture shock nggak ketemu sama teman-teman dari semua provinsi? Enggak sih aku. Nggak ada ya? Kalau aku sih ada sih kata Ada ya? culture shock. Ada culture shock sama teman yang dari mana? Karena sifat-sifat kita dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang soft spoken, ada yang begitu. Oke, Bina, Zaki, terima kasih, sukses Baik, terus untuk terima kalian kasih. berdua. Boleh tepuk tangan teman-teman?
teman-teman loh, mau bilang ada apa di sini ya. Itu obrolan saya bersama Bida dan Zaki terkait Pancasila filter bangsa di era digital. Terima kasih sudah menyimak podcast Salam Pancasila yang dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Terakhir kita sama-sama salam Pancasila ya. 1, 2, 3. Salam Pancasila.